Salam jumpa kembali di channel Mob20. Di video kali ini, saya akan mencoba membahas dependency injection, yang merupakan konsep pemrograman yang membantu kita dalam mengolah objek menjadi lebih efisien. Dan tentunya ini berimpact bisa memaksimalkan kinerja memori yang digunakan. Konsep ini sudah banyak digunakan oleh banyak developer di dunia. Dan tentu saja juga digunakan oleh startup-startup digital yang memiliki aplikasi yang memiliki banyak sekali komponen, sehingga sangat modular sekali. Jika Anda ingin tahu lebih jauh, silakan tonton video ini sampai selesai. Dan tentu saja jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, selanjutnya ada beberapa hal dasar agar memudahkan kita dalam memahami dependency injection. Yang pertama adalah tentunya definisi dari dependency injection itu sendiri. Yang kedua, keuntungan apa yang didapat ketika kita menggunakan dependency injection. Ketiga, kapan sekiranya atau situasi seperti apakah kita bisa menggunakan dependency injection. Dan terakhir, opsi library apakah yang bisa mensupport dependency injection yang bisa kita gunakan dalam aplikasi, misalkan dalam development Android ya. Yang pertama, definisi dari dependency injection itu apa? Dependency injection adalah suatu teknik atau tools untuk menjadikan suatu objek sebagai input untuk objek lain yang membutuhkannya. Keuntungan dari dependency injection ini, Anda dapat menjadikan suatu objek menjadi lebih reusable atau dapat digunakan berulang-ulang sehingga menjadi lebih efisien dalam penggunaan objek di dalam suatu komponen. Hal ini sangat bermanfaat sekali ketika kita berkorelasi dengan banyak sekali atau multiple komponen di dalam proyek kita. Kemudian bisa memudahkan pengetesan untuk membuat unit test, terutama dalam membuat mock objek tertentu dalam suatu function. Kemudian kapan kita sebaiknya menggunakan dependency injection? Yaitu ketika kita membutuhkan objek-objek yang ada, yang kita pakai atau yang kita buat, itu berkorelasi dengan banyak sekali komponen atau multiple komponen. Hal ini banyak dilakukan oleh aplikasi-aplikasi besar, di mana komponennya itu banyak sekali feature, sehingga membutuhkan suatu manajemen objek yang bagus. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin menghindari terlalu banyak ketergantungan dengan objek lain. Berikutnya, kita ada comparison singkat. Bagaimana ketika suatu code itu belum digunakan atau tidak menggunakan dependency injection. Di contoh ini, saya memiliki dua objek, yaitu objek engine dan objek car. Di dalam objek engine, ada hanya simple function, yaitu function start, di mana function start ini memprint out car engine start, yang artinya untuk menyalakan engine. Kemudian satu lagi objek car. Dalam objek car ini kita instantiate objek engine dalamnya. Dan dia memiliki function start dan bisa menjalankan engine dalam objek car itu. Untuk main functionnya, secara simpelnya seperti ini. Ya, objek car, kemudian kita panggil function start. Yang bermasalah di sini adalah ketika kita menggunakan atau kita menginstantiate objek engine di dalam objek car. Ketika kita ingin membuat objek engine atau variasi engine yang berbeda, kita harus merefaktor objek car juga, sehingga tidak menjadi efisien dalam implementasinya. Permasalahannya yang timbul ada beberapa. Yang pertama adalah objek car
dan engine sangat ketergantungan. Kemudian objek car ketika ingin selalu membuat engine-nya sendiri. Jika menggunakan engine yang berbeda akan sangat sulit untuk diterapkan. Kemudian yang ketiga, berpotensi memiliki banyak line of code sehingga menimbulkan boilerplate dan berpotensi untuk terjadi duplikasi logik. Dan yang terakhir adalah untuk pengetesan atau pembuatan unit testnya menjadi lebih sulit. Sehingga ketika kita melakukan atau membuat unit test untuk use case yang berbeda-beda, misalkan untuk object engine akan sulit untuk dibuat. Kemudian solusi menggunakan dependency injection. Dengan dependency injection, kita bisa ibaratkan ya, kita pakai dengan contoh sebelumnya, yaitu object car dan object engine. Sebelumnya, object engine berada di dalam object car. Ketika kita menggunakan dependency injection, object engine itu berada di luar dari object car. Ketika kita akan membuat varian engine yang berbeda, misalkan kita menggunakan BMW engine, kita masih bisa menggunakan objek car yang sudah ada, di mana objek BMW engine ini akan di-passing ke dalam objek car sebagai input. Pada dasarnya dependency injection itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan constructor injection, di mana objek engine diinjek ke dalam objek car sebagai constructor. Di main functionnya kita panggil atau kita buat instantiate engine-nya, kemudian kita passing sebagai constructor di dalam objek car-nya. Yang kedua adalah sebagai field injection, di mana perbedaannya objek engine diinjek ke dalam objek car berupa field. Untuk atribut atau field engine-nya akan diisi dengan objek engine yang kita isi pada saat main function dijalankan di luar dari objek car, sehingga akan memudahkan kita untuk membuat atau melakukan modularity. Ketika varian engine kita buat yang berbeda, kita masih bisa menggunakan objek car yang sudah ada tanpa harus merefaktornya lagi. Perbandingan singkat sebelum dan sesudah menggunakan dependency injection. Untuk sebelum, ya, poinnya adalah ketika kita initialize atau kita instantiate objek engine-nya di dalam objek car. Itu yang menjadi poinnya yang jadi bermasalah, di mana sangat ketergantungan objek car dengan engine. Ketika sudah menggunakan dependency injection, kita hanya mengset untuk objek property object engine atau field engine dalam objek car dengan instantiate object engine di luar dari objek car, sehingga memudahkan kita untuk dapat merefaktornya tanpa harus memikirkan ada objek class di dalam objek car. Untuk hasilnya, setelah kita menggunakan dependency injection, objek car itu sendiri bisa kita gunakan berulang-ulang untuk tidak ada ketergantungan dengan objek engine. Objek engine itu sendiri kita bisa buat, mungkin ada beberapa engine yang berbeda, dan kita bisa masukkan sebagai input
atau kita injek ke dalam objek car tanpa harus kita merefaktor lagi objek car. Kemudian untuk refaktor code-nya menjadi lebih mudah karena ketergantungan terhadap objek lain menjadi berkurang. Dan juga unit test ketika kita akan membuat menjadi lebih mudah karena lebih terstruktur. Pada dasarnya konsep dependency injection ini bisa digunakan di berbagai platform, yaitu di web, kemudian di front end, bahkan di mobile platform. Tapi untuk topik kita kali ini spesifik ke platform Android. Untuk Android sendiri itu komunitas banyak menggunakan itu Dagger 2. Kemudian yang baru akhir-akhir ini adalah Hilt. Di mana Dagger 2 ini itu dibuat oleh perusahaan Square, dan perusahaan ini banyak menghasilkan banyak sekali library yang membantu sekali dalam development terutama di Android. Kemudian Hilt adalah pengembangan dari Dagger 2, di mana Google mengoptimasikan lagi, memaksimalkan potensi Dagger 2 di dalam Hilt dengan mengurangi beberapa komponen, terutama di layer komponennya, ya, sehingga menjadi lebih simple, lebih mudah. Dan ini bagus sekali kalau misalkan Anda adalah seorang yang baru di dependency injection. Demikian penjelasan singkat berkaitan dengan dependency injection. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut dependency injection lebih detail. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih, salam coding.